Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Denpasar Timur, Bali. Nah, sekarang Santi bertemu dengan seorang dharmika yang luar biasa. Beliau dari Flores, NTT, yang dulunya beragama Kristen Protestan, terus menjadi pemeluk agama Hindu yang luar biasa. Dan ada uniknya, karena beliau sangat mencintai agama Hindu, sehingga mau belajar canang, banten, atau menjahitan itu dari bekas-bekas canang yang sudah diatur. Jadi sebelum dibuang atau apa bilangnya kayak apa lungsuran atau sampahnya itu canang-canang bekasnya diambil, sampai pengen tahu ini bikin canangnya seperti ini, menjahitannya atau bantennya seperti ini. Itu pokoknya semangat beliau itu luar biasa. Itulah keunikan dari seorang dharmika, karena rasa ingin tahunya untuk belajar agama Hindu. Jangan kemana-mana, nanti kita bisa tampilkan dengan Ibu Ratu Paulina yang beliau tinggal di Denpasar Timur. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Santi Dharma Chandra. Sukses semua. Om Swastiastu, Om Sukambawatu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi bersama salah satu Sri Kandi Dharmika. Kalau kita bisa menyebutkan Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Salam kenal. Ya. Sudah berapa lama kira-kira untuk menjadi dharmika? Kalau saya bilang jadi dharmika dulu sih enggak ada namanya dharmika Bu Santi ya. Oh iya. Dulu itu katanya ya Hindu aja, jadi saya menikah itu diupacarain seperti bayi yang baru lahir. Oh seperti itu. Ya seperti itu, yang kalau sekarang tuh tidak boleh. Jadi ada upacara namanya yang mungkin 1 bulan 7 hari, 3 bulan, tentu upacara sekaligus pada saat saya menikah. Upacara ada di kampung itu. Jadi waktu itu tidak ada, saya belum mendengar namanya dharmika itu. Oh dharmika, mungkin dharmika itu saya mendengar setelah tahun 2000-an kalau tidak salah ya. Oh jadi saya melihatnya tuh gini, Sudi Widani itu waktu ponaan-ponaan saya menikah dengan orang lain. Oh, seperti yang agama lain dari menikah Hindu, jadi baru dia ada di Sudi Widani dulu. Okay. Kalau saya waktu dulu tidak ada Sudi Widani. Oh, masih belum cukup untuk upacara dibantenin aja. Dibantenin aja gitu. Jadi saya juga tidak terlalu ngerti itu. Jadi waktu itu upacaranya di kampung lah seperti biasa. Upacara di Hindu ada. Ya, kalau pacaran sih sudah standar kayaknya. Oh, kalau gitu. Istilah dharmika jadi sekitar tahun 2000-an tuh. Jadi kalau namanya dulu saya baru nikah itu ya apa yang disampaikan sama keluarga ya mereka yang buat ya udah lakonin aja. Istilah saya melakukan, tapi bukan saya tidak tulus, saya tulus menerima, tapi saya seperti orang buta yang beraba-raba itu. Akhirnya karena begini, saya belajar buku juga nggak ada. Oh seperti itu. Baiklah, sebelum cerita panjang tadi untuk intronya dulu, boleh kenalan dulu Bu, nama lengkapnya siapa nih? Kalau nama lengkap saya lengkap sekali. Mungkin sebenarnya nama saya tuh Paulina Ratu. Paulina Ratu, berarti nama manggilnya Bunda Ratu gitu ya? Paulina Ratu, berarti ada apa? Dulunya agamanya apa Bu? Dulu agamanya Kristen Protestan. Kristen Protestan. Asalnya dari? Kalau saya asalnya dari Pulau Sapu, pulau yang terkecil di ujung Australia. Oh, berarti NTT situ ya Bu ya? NTT. NTT. Itu ada pulau yang kecil, titik kalau di peta nggak kelihatan berapa orang. Dekat dengan Pulau Rote nggak sih Bu? Di sebelahnya Pulau Rote. Pulau Rote lebih besar, Pulau Sapu lebih kecil. Oh, lebih ya. Jadi dia tuh kalau gini, kalau dari Australia itu kalau ke Darwin tuh paman saya kalau cari ikan bisa terdampar ke Darwin. Oh, ke Australia gitu? Ya, karena dia begini, kita tuh kayaknya tinggi dari Australia turun gitu. Oh, gitu katanya ya. gitu, tapi kayaknya juga memang dekat. Iya, dari peta juga jaraknya juga dekat. Kalau dari Kupang itu pesawat ke Darwin itu 1 jam aja. Oh, 1 jam dekat. aja. Dekat ya, mungkin dari sini ke mana ya, ke Jawa Tengah apa kemana 1 jam penerbangannya itu. Oh gitu, berarti dari pulau terkecil dulu agamanya Kristen ya. Protestan. Tapi saya dibesarkan sama tante, tinggalnya di Flores, di Ende gitu. Di Ende. Ya. Iya. Nah,
Ini untuk apa awal mula sih untuk apa ibu bisa masuk agama Hindu dan mempercayaikan apa dari Kristen Protestan terus masuk ke agama Hindu itu gimana sih awal ceritanya itu bagaimana itu Bu? Ya mungkin saya juga tapi ada sih kisah awalnya. Saya waktu di NTT saya ketemu salah satu orang Bali namanya Ibu Nyoman. Ibu Nyoman bilang gini, sini dek tak ajarin kamu buat makanan Bali. Buat makanan Bali? Ya, okay. Saya ingat Ibu Nyoman itu menikah sama orang Kristen ya. Terus Bayu juga nikah sama orang Kristen. Ya mereka itu lebih tua dari saya dikit aja lah. Jadi mereka bicara kalau saya ke gereja, saya melewati pura ini, Bu Santi. Loh, di Flores tuh ada puranya? Ada tempat kremasinya, dapat pantai diberikan oleh pemerintah. Oh, puranya tuh di asrama tentara. Oh gitu. Jadi kalau saya mau ke gereja kan kami harus melewati karena kami jam dulu kan jalannya, hanya kendaraan, jalan. Pokoknya kendaraan by foot lah jalan. Jadi saya selalu saya melewati pura itu. Jadi kan pas mereka upacara, saya kebetulan punya paman di sana. Jadi datang ke sana begini, ini sayangku sini, tak kasihin kamu saya dikasih bunga atau apa sebenarnya saya tidak ngerti. Pas di pura itu? Ya di pura itu dia akan mereka ada lunsuran tuh Pak ya, dikasih dan biasa. Namanya anak kecil, anak umur berapa, umur 10 tahun ya menikmati aja. Oh dulu ibu masih 10 tahun waktu itu? Ya masih kecil. Oke. Jadi sering karena di asrama tuh ada paman saya ke gereja lewat itu. Dan jujur aja kami di sana tuh tidak pernah mempersoalkan masalah agama itu. Nggak ada sih waktu zaman saya itu. Mungkin setelah saya pulang berpani baru saya melihat orang sepertinya sudah ada blok-blok gitu. Dulunya masih bisa benar-benar Bhinneka Tunggal Ika itu ya ada. Karena begini ya. waktu saya mungkin bisa main-main kemana, jadi Pak Haji di sana itu mereka punya kebun Mbak, dia misalnya kebun itu mereka tidak benci. Di dalam kebun itu sudah disediakan panci apa segala macam. Kalau kita lapar, silakan masuk situ masak makan, tapi asal jangan bawa pulang. Oke. Nah, jadi lah aku benar-benar enjoy menikmati masa kecilku, masa aku dari SD sampai SMP. Benar-benar menikmati itu. Kalau untuk rencana masuk Hindu sih aku tidak punya rencana gitu. Mungkin karena saya sudah kerja, terus mungkin saya itu kerjanya kan di bidang pertanian gitu, sudah dewasa lah gitu. Terus saya suatu saat saya itu mendadak disuruh ke Malang oleh bos saya. Ke Malang, Jawa Timur? Ya. Oke. Terus saya itu waktu ke Malang tahun 74 itu. Tahun 74, oke. Ya 74 benar, 74, 75 saya baru tamat sekolah SPMA tuh. Tapi karena saya sekolahnya dibiaya oleh negara, jadi semuanya dibiaya oleh negara sampai di tahun 74 atau 75 terus sebenarnya tepatnya mungkin 77 atau 78 awal tuh. Ada namanya pertemuan orang-orang lapangan yang menangani bidang pengairan gitu. Saya waktu itu bukan menangani bidang pengairan, saya menangani bidang apa, karena saya baru juga, karena semua tidak ada yang berani. Karena gini, kalau kita ada ke Jawa, kita naik kapal laut. Nah, ada pesawatnya itu 1 bulan sekali atau seminggu sekali. Jadi cukup benar-benar mendukung. Kemudian karena saya naik kapal laut, saya turunnya di benua tuh, Santia. Waktu itu jalan di Panegoro tuh jalannya masih tanah kapur. Tahun 78 awal dah 77 mungkin pada saya. Lah saya jalan, tapi sebenarnya kami dari sini berbanyak, kami janji akan ketemu di Bali, tapi kami tidak ketemu sekali. Saya berani aja lah jalan. Saya lihat bisa di mana, hanya saya ketemu. Artinya bisa saya naik bis sampai ke Malang gitu. Ya, Malang kan seluruh Indonesia. Nah, saya ketemu lah sama masing-masing provinsi itu. Harusnya ketemu teman saya bilang, kamu kemana sih? Loh, janjinya kan ketemu di sini. Yang kita, yang sialnya waktu itu pesawat kami itu terus cancel itu.
Ya saya nginap di Bali lama, itu seminggu atau berapa itu. Oh, berarti sempat nginep di Bali, transit Sempat mungkin ya di transit, Bali. ya, Satu minggu. tapi saya waktu itu di Malang sudah berkenalan waktu itu. Dengan bapak Ya, sekarang suaminya. Ya, sudah kenalan tuh. Yuk sehingga di Bali yuk. Ya nantilah saya lihat tuh. Kan sudah stres itu. Gimana pesawatnya tidak ada. Kita ke Surabaya naik kapal laut lagi. Terus datanglah pilotnya tuh, dia bilang, Dek, mau kamu gini, ini saya berpikir lagi itu. Kenapa pesawatnya tidak pernah? Kan bayang kalau ada kantor kita tidak tahu kantor. Oke. Nah sudah selesai jadinya. Akhirnya kenalan sama papanya, sudah kenal sama dia itu. Dia bilang, oh kamu nginep di mana? Tak temanin gitu. Oh iya saya gitu kan, teman-teman. Ya jadi berlanjutnya kita setelah saya pulang dia udah sering berkabar gitu. Terus itu gini teman saya, kamu berani pacaran sama orang Bali? Nanti kalau nikahnya kamu gini-gini. Oh udah ditakut-takutin ya? Oh ya sudah, luar biasa takutnya. Ditakut-takutin gimana? Memang seperti itu biasanya rumor-rumor kalau orang yang belum Hindu, kan pengalaman Santi pribadi ya. Belum Hindu, terus apa? Banyak kan berarti belum kamu mati kamu dibakar loh. Iya, terus kalau orang mati memang masih ingat saya gitu kan. Terus saya gini kan. Terus ada teman saya yang besar di Bali. Teman lebih tua dari saya 2 tahun gitu, orang asli sana. Dia bilang gini, dia bukan panggil dia panggil nama kecil Alina. Din, kalau kita menjalani nasib kita kemanapun kita dibawa kita tidak pernah tahu. Ya, terus saya juga diam aja. Mereka ngomong apa saya juga karena kan mereka lihat saya buat surat untuk suami saya ini, buat suratnya kan kirim lewat pos. Suratnya aku pakai apa aku Santi? Pakai apa? Itu kertas apa namanya? Itu yang untuk kertas CD itu yang warna coklat tuh. Ya aku ambil di kantor gitu tulis. Kalau dia lain surat kertasnya kan di Bali mungkin bisa beli. Saya mana beli itu saya pakai itu. Kita bilang gini, kamu berani kamu mau nikah sama orang Bali? Dan takut kamu? Terus saya gini kan, saya pikir tidak ada masalah untuk saya gitu kan. Iya. Akhirnya suatu saat bapak kandung saya dari Pulau Sabu itu kan saya tinggal sama tante. Dia datang, dia bilang gini, kalau agama leluhur itu pasti ingat sama leluhur, tapi dia jaga perasaan gitu. Saya juga gimana itu, enggak ngerti. Tapi ada satu Pak Kiai itu, dia bilang gini. Kiai itu memang sayang sekali sama saya karena gini kalau lebaran aku main ke sana. Kalau dia bilang gini, dia bilang apapun kamu bilang sama anak itu, kamu jauh sekali. Duduk, kamu jauh nak, jalan aja ya baik-baik aja. Ternyata jodohnya di Karangasem. Enggak ngerti saya, enggak ngerti kata-kata Pak Kiai itu. Ya sudah akhirnya saya jalan kehidupan sudah lah nikah nanti ya. Jadi kan tidak mungkin aku suruh mereka meminta ke sana kan mereka tidak punya orang tua. Tapi ketika memutuskan menikah dengan orang Bali otomatis kan pasti masuk hidup suami kan. Nah itu ada kontra atau apa keluarga itu langsung menerima atau bagaimana? Keluarganya ibu dulu ya? Kalau keluarga saya itu memang mungkin tapi sebelumnya sudah saya bilang itu sama yang membesarkan saya itu, saya nanti akan menikah pergi jauh, saya gitu kan. Mungkin karena saya tidak percaya, mereka mungkin mencermati kata-kata saya tuh, ya nanti kamu walaupun jauh tapi ingat pulang anaknya, begitu. Jadi kalau sinyal untuk namanya tidak setuju itu pasti ada Santi ya. Pasti karena perpindahan agama tadi ya? Iya, pasti ada. Kemudian ada teman saya ngecek saya sampai sini. Dia tuh seorang profesor. Dia tuh dosen tentang saya kuliah psikolog sama dia orang Medan. Dia bilang kamu nggak usah kuliah di kampus, kamu kuliah aja sini. Saya kasih kamu pelajaran. Setelah saya menikah dia ngecek ke rumah saya sini. Dia bilang kamu yakin? Yakin. Kamu baik. Kamu bahagia? Ini jawab saya waktu itu. Bahagia tidak bahagia dibahagiakan. Karena kebahagiaan itu olah rasa ya. Ya kan olah rasa kan ini kan pilihan saya. Iya. Ya jadi karena kami tidak mungkin kawin minta dong, pasti kawinnya lari gitu. Kawin lari jadi mesti lapornya kepala desa segala macam. Karena kalau mau minta aku mau suruh siapa minta sana. Terus kan
waktu itu kan memang sangat-sangat sulit, apapun sulit tuh kan. Ya, makanya pendek kata sudah akan menikah tuh. Jadi awal-awal menikah itu ya apa yang dikerjakan oleh mereka ya aku lihat saja. Waktu itu udah tinggal di Karangasem? Nah, di sini memang dari awal di sini. Dari awal di Denpasar Di sini di rumah yang Oke. ini ya, cuma rumah dulu kecil gitu. Ini kan sudah terlalu banyak renovasi. Jadi sudah aku jalanin aja apa programnya apa aja. Jadi sepanjang jalan hidupku tentu aku menemukan orang yang pro dan orang yang tidak. Pasti right. Yang pro itu dia bilang Pak ini kamu gini. Saya lebih banyak tidak suka menjawab karena tuh saya juga tidak tahu kebenaran. Itu apa dia mau tahu kebenaran kan tidak ya. Dan terus kalau saya ketemu orang Bali. Ada yang mendukung, ada yang tidak juga. Padahal itu orang Bali sendiri ya? Orang Bali sendiri. Tapi saya tidak ambil hati, tidak Don't care berpikir, lah. tidak usah dipikirkan. Itu kan urusan saya dengan Tuhan saya gitu Iya. kan. Kalau saya hanya berprinsip ini Bu Santi, yang agama apapun di dunia ini pasti akan mengajarkan kebenaran dan satu ketulusan, keikhlasan. Kalau saya sudah tulus saya gitu kan, saya tulus mencintai suami saya, keluarga semata. Saya sangat saya hormati dia, saya gitu kan. Dalam perjalanan kami itu pasti ada suka dan duka. Bagi saya pada saat dalam keadaan duka saya harus ingat bagaimana saya dulu memperjuangkan cinta. Ya, saya untuk bagaimana pada saat setelah saya 2 tahun 78 akhir saya menikah ya Bu Santi. Tahun 80 pertengahan baru saya punya anak. Jadi saya punya anak yang cowok itu dan jadi setelah punya anak itu Bu Santi ya, jadi saya anak jarak yang 80, 85, 92 mereka ini. Jadi kan jaraknya 5 tahun, 7 tahun, terus kakaknya sama adiknya 12 tahun. Nah, jadi saya saya ingat pesan orang tua saya yang tadi kan udah untuk masalah pernikahan kan pasti ada pro kontra ya, siapa pasti, ya. Bu Ratu Paulina atau Paulina Ratu? Sebenarnya Paulina Ratu, tapi karena saya sekolah di sekolah Katolik, jadi dibalik marganya dulu gitu. Nah, itu menjadi cuma jadi ya sudahlah, enggak apa masalah. Berarti ya. Baiklah Ibu. Jadi untuk perihal kan pasti kita ketika kita memutuskan menikah dengan orang Bali dan tinggal di Bali itu pasti ada pikiran kan, aduh ribet banget nih bikin Banten. Tiap pagi pasti kita bikin entah segehan, ngatur rencana dan lain-lain seperti itu kan. Ada suatu tantangan nggak sih, atau kan apakah Ibu langsung bisa bikin itu atau belajarnya di mana? Tapi dengar-dengar pas waktu Santi mau tanya dengan Ibu Paulina ya, ada Ibu dulu sempat belajarnya pakai canang-canang bekas. Ya, itu gimana itu ceritanya? Jadi kan kalau saya pergi sembahyang ke Purwomana aja, jadi saya perhatikan kan orang itu bawa Banten itu, mereka punya jahitannya cantik sekali ya, Santi ya, pikirannya. Jadi kalau orang sudah diaturkan, sudah ditaruh itu, berarti kan sudah boleh dah rongsokan lah itu. Iya, rongsokan ya. Jadi aku ambil satu itu masukkan ke dalam stagen itu ya. Dan sekarang tidak bawa tas kan, aku masuk dalam stagenku itu, kayaknya stagenku. Jadi ke Purwomana sih aku pergi itu bisa mungkin satu yang jenisnya yang sama segitiga itu aku bisa banyak punya. Tapi saya bukanlah orang yang putus asa. Saya pasti akan berjuang. Jadi saya malam udah siangnya itu malamnya aku bikin mal itu coba pakai kertas dulu. Pakai kertas dulu. Maksudnya di kertas itu, digambar di kertas. Ya, digambar dulu terus kertas itu kepotong. Sekarang kalau sudah jadi gitu kan aku nggak tahu bagaimana caranya tadi orang menjahit. Ya, tahu caranya orang menjahit. Setiap hari raya aku keliling di pasar. Mungkin mereka di rumah bosan, kok ke pasarnya kok lama. Bisa dari jam 6 sampai jam 8 kok belum datang. Karena aku mesti keliling dia. Oh tadi dia buat gini, terus nanti kalau dia buat ini jadinya begini. Luar biasa ya. Jadi itu pelajaran untuk orang-orang yang memang sudah lahir di agama Hindu, khususnya di Bali. Belajarlah bikin menjahitan dengan selamat. Karena kalau kita sebagai dharmika Ibu, orang baru maksudnya di Hindu, kita belajarnya itu luar biasa loh. Ya, usahanya itu memang terus lanjut. Kita tidak mungkin karena begini, kalau waktu itu kayaknya menurut saya tuh orang-orang tuh tidak bisa memberikan yang
yang saya butuh itu apa mungkin ya. Saya mungkin nanti ya saya belum apa namanya istilahnya kalau saya muter baut itu belum pas itu. Jadi saya masih cari-cari kemana saya cari orang ada pameran mana. Rasa ingin tahunya Ibu tentang dunia Banten itu tinggi berarti ya? Saya memang mungkin kalau menurut saya dunia Banten itu adalah ilmu filsafatnya gitu. Kalau saya di Kristen juga saya suka di filsafat itu. Jadi cuma hanya menurut saya tuh di balik ibu-ibu tuh memang mereka sudah sangat ikhlas, tapi bagi saya itu kan orang tidak bisa membaca ya misalnya. Kalau generasi muda kita sekarang kan sudah ke bulan sudah kemana, mungkin sudah apa namanya dunia itu sudah makin tinggi. Tentu kita harus belajar tentang satu istilah kalau Hindu tuh filosofi atau semertinya apa itu. Jadi tidak kalau misalnya pagi saya Musaiban berarti saya harus ngerti arti Musaiban itu untuk apa dan kita diaturkan kemana kepada siapa tuh. Kan kalau mereka itu untuk butuh kalian kan tidak bisa makan. Ya kan Bu Santi ya, butuh kalian itu bukan dia tidak bisa makan. Itu kan kalau menurut guru saya itu adalah satu energi. Kalau energi itu harus diberikan energi juga sehingga dia akan kita butuh satu keseimbangan tuh. Saya belajar ilmu pertanian namanya ilmu keseimbangan tuh. Jadi saya benar-benar menguasai itu. Karena saya tanya dia suami, dia paling juga nggak bisa belajar sendiri itu tuh. Oh iya. Saya ngerti dia nanti tidak bisa karena dari mimik ya. Kan bahasa tubuh itu. Tapi sudahlah saya tidak menyerah. Jadi saya pertama sampai saya punya anak 4 itu kerjaan saya adalah mengurus anak dulu. Setelah anak-anak saya besar, saya sekarang kebutuhan batin saya harus saya isi sendiri itu nanti. Kan tidak mungkin orang buat. Walaupun kalau saya minta bantuan kan orang pasti bilang saya buatin. Bu Lina saya buatin ya tuh gini. Tapi dalam batin saya sepertinya mengaturkan karyanya orang. Oh iya, benar. Kan berarti kalau kita beli sendiri atau dikasih orang lah ya. Orang itu beda. Tapi kalau misalnya sama seperti ini Bu Santi, mungkin Bu Santi kan punya anak kecil ya, terus datang dari luar nanti gini, mama datang dibawain Bu Santi itu saja, Bu Santi pasti punya rasa beda. Inilah sama bagi saya punya pendapat filosofi saya begitu. Jadi saya sebodoh-bodohnya saya akan saya berusaha saya dalam hati. Petara jangan saya itu bodoh tapi izinkanlah hamba ini belajar gitu. Jadi tolong saya dituntun sebisa sebatas kemampuan saya. Ya itu saya akan bisa jadi orang punya bantuan saya perhatikan. Jadi kalau tukang bantu saya tanya jawabnya satu. Nah menurut ini emang udah seperti itu muluk itu gitu. Memang sudah begitu dari dulu sudah tidak berubah. Dia memang sudah seperti itu Bu. Saya tidak merubah. Saya nanya kalau itu ini namanya apa untuk apa gitu. Itu kan apa itu salah tuh. Ya. Jadi tidak ada apa. Jadi itu jawaban tidak memuaskan saya. Jadi aja setelah tahun berapa setelah anak saya semua sudah besar lah gitu, artinya sudah bisa mandiri lah, walaupun bersama tahun 2004 besar dia. Saya lihat di TV itu praktisi, saya lama sekali berpikir. Otak saya tidak connect. Kok praktisi berarti kan orang-orang yang sudah pintar ya. Yes. Tadi tanggal saya terus tiba-tiba sekarang sudah pendeta itu masih berlakunya debat di TV, Bali TV itu dia jelaskan gini-gini. Akhirnya saya gini, gitu ya. Hanya saya kursus tahun 2004. Kursus untuk menjahitan? Khusus untuk Banten. Ya termasuk menjahitan. Kalau jahitan itu ya sebenarnya kalau pada umumnya mereka itu yang di Bali ini masih tergantung pada orang tua mereka. Jadi tidak mengenai. Saya belajar langsung saya sama Pura nikah sebab kali dia bagus banget wala Indonesia. Saya gini kan mereka pintar-pintar semua. Ada itu belajar dan begitu. Kalau orang tidak bisa dia begitu. Jadi beliau itu memberikan semangat spirit gitu ya. Beliau dari Belanda maksudnya pendeta yang sudah pendeta sekarang. Jadi kalau saya tidak bisa saya perhatikan orang nulis. Saya perhatikan
Jadi mungkin kalau penulisan pertama, kalau kata psikiater itu celemi bengor namanya. Kalau buat segitiga aja benyor tuh udah gitu. Ya saya gitu kan, jangan kan benyor, tidak ada ukurannya gitu. Tapi saya tidak bosan-bosan, saya berlatih gitu. Jadi kalau suami saya bilang awal-awalnya jahitan saya tuh ya pokoknya mungkin kalau dia tidak berani bilang, mungkin mau dia bilang tidak beraturan, saya tidak pusing, saya penting saya mengikuti aturan itu. Ya. Jadi walaupun saya sudah bisa, saya ke rumah teman tak ambil lagi contohnya, tak minta lagi malnya. Nah, itulah perjuangan seorang yang Dharmika masuk hidup itu butuh. Ya memang kita butuh karena mungkin apapun yang kita belajar itu bukan untuk si A, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi memang harus kita lakukan. Dan saya mikir itu tidaklah sulit Bu Santi. Ya kalau teman ada kemauan. Ya, kalau teman saya di Puri Bunda dulu tuh kalau dengar kata pembangkit itu pas heboh tuh. Dia bilang sekarang saya sudah belajar segini kecilnya, tidak ada apa-apanya. Ketawa saya, ayam benar. Dia bilang. Sekarang tuh dia sudah jadi serati hebat di Kota Denpasar. Bukan Kota Denpasar, keliling Bali dia bawa Banten tuh. Teman saya dia. Saya gini kan, apapun yang saya lakukan, apapun saya belajar, tentunya saya mohon kepada yang membimbing saya bahwa sesungguhnya saya belajar tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat, kemahamuliaan. Manusia itu adalah penerus karyanya Tuhan. Jadi untuk satu busuk menjadi cantik, kitalah yang membuat dia cantik. Exactly. Ya, tentu. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita minta izin, tentulah dengan sangat kebodohan bahwa kita beliau itu sudah maha tahu, maha suci. Kita lagi bikin Banten, kita sangat-sangat mengkerdilkan beliau. Nah itu sudah termohon saya gitu. Dan apapun yang tentu dengan segala kekurangan saya, keikhlasan saya pasti berusaha. Pertama sebagai seorang ibu, saya sebagai Dharmika tentu saya bertanggung jawab untuk anak-anak saya. Walaupun kehidupan anak saya bisa bagaimana, paling tidak mereka itu tahu lah gitu. Ya, jadi tahun 2004 sejujurnya 2004 saya belajar di rumah, saya praktek terus nanti. Ya belajar. Jadi mereka otonom terus. Anak saya yang nomor 2 kan masih kuliah di ITB tahun segitu. Masih kuliah tahun 2007 dia tamat. Ayo 2007 tamat. 2007 tamat. Saya sudah buatin dia otonom. Kaget mereka. Wah hebat, mama bisa buatnya. Ya mama belajar tentunya ini jauh di bawah kesempurnaan. Tetapi saya dengan tulus ikhlas bahwa ini sangat-sangat kurang. Ya kalau enggak, kalau menurut yang saya dengar dari seorang pendeta, sehebat apapun Banten yang kita beli yang katanya mewah, nanti akan lebih hebat lagi kalau bisa diaturkan oleh seorang ayah dan dibuat oleh seorang ibu. Itu katanya, kata seorang Sulingi gitu, Bu Santi ya. Jadi saya jadi dengan filosofi yang saya pelajari, saya ginikan sekecil apapun yang saya buat ya. Anggap aja kalau saya melakukan itu saya beryoga dengan pekerjaan saya. Jadi sehingga akhirnya saya berpikir singkat ya. Ini ibu-ibu di Bali dengan adanya ini mereka tidak perlu bergosip terlalu banyak. Iya benar. Karena mereka sudah punya kegiatan. Besok mau gini, hari ini sudah siapin. Nggak sempat ngurusin orang. Nggak sempat mestinya. Jadi menurut saya sih kita waktu untuk bergosip yang tidak benar. Kalau bergosip sih boleh. Menurut saya sih jujur aja saya nyapu tuh tidak sempat loh Bu Santi. Jujur saya tidak sempat nyapu. Jadi saya kalau sudah kerja apa saya ini saya sudah ini porosan saya habis, ini saya buat ini, nanti ini saya buat ini. Saya untuk sekarang untuk galungan tuh untuk dalam rangka menyambut hari galungan saya sudah punya persiapan sedikit-sedikit. Jadi saya by step dari jauh sudah prepare lah. Jadi saya sudah prepare, sudah pokoknya sudah. Jadi tidak orang bilang saya tidak mau mengeluh karena bagi saya keluhan itu adalah satu tantangan dan itu tidak profesional. Benar-benar kita harus ketika belajar dari agama Hindu itu kan ada rasa haus, rasa ketidaktahuan. Terus artinya ini seperti apa? Karena kita bukan Bu ya, mungkin karena kita baru, jadi rasa penasaran kenapa kok kayak gini seperti ini seperti itu. Nggak bisa kan maksudnya kamu harus bikin ini, kalau nggak gini ini kan nggak bisa seperti itu. Karena kalau kita semakin digitukan, kita nggak ada rasa keikhlasan dalam hati. Karena rasa
hati itu yang kita persembahkan itu kan karena dari ilmu, karena kita tahu gitu. Nah, ada yang cerita unik nih. Tadi kan katanya pas waktu sebelum kita syuting vlog ini kan, ibu pernah ke pura di Jakarta, di Jakarta di pasar. Tapi ibu nggak tahu nih Trisandia apa, nggak tahu berdoa gimana itu caranya pas waktu itu. Ya saya karena saya tidak tahu Trisandia, orang bersandia kan orang ribut, saya diam aja dalam hati, aku berdoa Bapa kami. Berarti doanya Bapa kami Yesus mungkin ya, gitu ya. Bapa kami, karena bagi saya Bu Santi ya, kita mengucapkan itu dengan tulus, bukan untuk kita bagaimanapun. Tapi saya dengan tulus, saya gini kan, maafkan aku harus mengatakan doa ini karena aku juga biar ikut berdoa seperti mereka. Mungkin kesalahan saya kenapa saya tidak belajar. Dan bagi saya dulu tuh kan mendengar aja sulit sekali Bu Santi. Mendengar gimana itu? Mendengar Trisandia tuh. Kalimatnya berbuah ya, itu susah bukan berdoa yang bahasa Indonesia mungkin yang di gereja kalau dia gitu ya. Dia mengajarkan mungkin dengan bahasa Indonesia, mungkin kan itu harus bahasa Sanskerta gitu. Terus suatu saat saya bertemu dengan seorang pemuka agama, waktu itu posisinya sebagai Dirjen Dinas Hindu Pak Agung Gusti Bagus apalah gitu dia bilang, Bu, cara berdoa orang Hindu itu dua aja. Kalau tidak bisa metimpuk, dia masih bilang kita bisa berdiri, yang penting sopan. Terus doanya bagaimana? Doalah dalam hati dengan bahasa kamu. Oh ya, oke. Gitu ya. Jadi ya akhirnya pelan-pelan saya belajar itu sangatlah tuh. Karena teman bilang, kamu bisa dia tidak bisa. Ya. Nah, ini gini artinya. Ya, tapi kalau saya mengucapkan bahasa itu saya tidak bisa. Jadi saya dalam proses masih melatih telinga untuk masih telinga agar familiar dulu. Ya kan kita begini, kalau kalau cara belajar bahasa kan kita melihat, mendengar, terus kita melaksanakan kan gitu. Yes. Kan kalau kita melaksanakan harus yakin dulu. Nah, ini gimana? Benar. Ya, tapi saya tidak mengeluh itu nanti ya, saya luar biasa loh semangat ya. Saya harus tapi saya berpikir tidak ada yang sulit itu. Tidak ada yang susah bagi saya itu. Mungkin karena itu jiwa saya mungkin. Saya bukanlah orang yang menyerah. Saya bukanlah tipe orang yang gampang mengeluh gitu. Saya bukan tipe begitu. Dan bagi saya tuh kalau namanya untuk perkara itu kan bukan kita bukan bicara kuantitasnya, tetapi kita membicarakan kualitasnya. Oh, ya, ini sih oke kan gitu. Yeah. Kalau kuantitas kan Bu Santi bisa beli buah sekeranjang. Sekeranjang itu kan sama dengan kalau saya hanya satu iris buah mangga kan sama namanya buah. Jadi saya berprinsipnya begitu itu. Kalau saya punya rezeki, saya pastikan kan saya juga dapat itu. Saya tidak ya mungkin pada saat saya belajar itu saya praktek Bu Santi. Di rumah saya praktekkan, suami saya belajar mampu. Saya praktekkan. Berarti suami udah mampu sekarang? Sudah dia. Tapi hanya mampu hanya untuk rumah tangga. Ya nggak apa-apa. Berarti tapi kalau mereka minta untuk sini saya tidak kasih, karena begini, kalau mampu untuk berbelanja untuk Bu Santi ini, dia tuh ada aturan, mungkin harus mendasar bunga, ada aturannya. Harus sudah mau winter dulu, ada tahap-tahapannya. Ya, untuk kepentingan rumah tangga aja maksud saya. Jadi untuk sebagai pemimpin leader di rumah. Artinya sebagai leader di rumah tuh anak-anak otonom, walaupun dia cuma ngayapin gini, oke lah, dia mau bisa atau mau tidak mau. Kadang dia bilang, aduh gini, kayak gini, enggak usah lah dimantain Pak, diayapin mantan. Ya, karena itu kan bagi seorang anak itu, mau saya diayapin tanpa pasangan, beda loh rasanya. Iya. Ya, mungkin kalau Bu Santi juga nanti kan mungkin punya anak, nanti Bu Santi buatin apa, mungkin pada saat dia kecil dia tidak mengucapkan sesuatu, tapi sebenarnya setelah dia dewasa pasti dia akan mengucapkan thanks mami gitu, pasti. Ya. Baiklah. Ini satu lagi nih tips-tipsnya, mungkin nggak hanya ibu saja ya, mungkin atau di luaran sana Dharmika kan memang mau nggak mau kan menjadi Dharmika harus kita akui nggak mudah. Ya, tidaklah mudah. Apalagi kita juga sebagai perempuan juga membawa dengan perasaan. Misal ada sesuatu hal yang nggak ngenakin yang kita temui gitu kan. Misal ada yang bikin dong, ngapain sih
kok gini ada omongan-omongan seperti itu. Kamu kan orang baru di Hindu, kadang ada omongan-omongan. Pendapat dari Bu Lina sendiri bagaimana? Saya bukan tidak banyak orang bicara gitu ya, sampai suami saya bilang apakah orang-orang menanya itu bukan memuji kamu, Asungkara siapapun memuji saya, bukan saya yang diuji, sebenarnya dia menguji imannya sendiri. Jadi namanya kalau kita beragama itu, kita melakukan sesuatu itu, kita harus sudah bisa, kan kita sekarang kita semua paling tidak kan sudah berpendidikan, jadi kita berbicara itu kan sudah namanya berfilosofi lah. Pasti setiap agama itu, setiap materi yang kita aturkan pasti ada, kalau di Bali ada semertinya gitu, ada filosofinya. Jadi tidak mungkin hanya dia muncul begitu saja. Ya, kalaupun ada perbedaan itu mungkin pada saat itu memang bagaimana, katakan gini, oh ini gini, mungkin pada saat itu ada penggantinya itu. Jadi tidak usah kalau bagi saya Bu Santi ya, namanya kata-kata orang itu bagi saya itu adalah satu pemicu, satu artinya untuk saya lebih lagi. Saya tidak pernah namanya kalau kata-kata sumbang itu sih ya banyak tuh. Orang bilang, kok orang dari jauh-jauh sana kok bisa ya? Orang di depan saya ya, siswa itu ngomong gini, kenapa sih Kakiang, dulu dipanggil Kakiang, tuh Kakiang tuh, masa kami itu diberikan pembina yang dari Polres tuh, memang bisa apa dia ngajarin kami itu? Dia ngomong bukan di belakang, jadi dia jalan depan dan di belakang. Bisa tidak, Bu? Ya wajar, pantas itu. Nah, kalau bagi saya Bu Santi yang dia ucapkan itu adalah pantas. Ya kalau memang dia mau belajar, dia nggak usah melihat saya. Kalau kita belajar kalau misalnya kalau kita melihat ada cahaya, kita tidak usah melihat, kita pasti mencari cahaya itu, kita tidak usah melihat, dia yang bawa, tidak mau, tidak boleh kita melihat siapa. Jadi kita perlu belajar agama, belajarlah yang namanya benar-benar filosofinya apa, yakinkan seikhlas yang mungkin kita mengaturkan itu. Kemudian apapun kita jangan kita berpikir kepada kuantitas, tapi kita menuju kualitas. Dan sekecil apapun itu kan aturan. Jadi ya kalau saya ambil kata-kata Mahatma saya dari Ida Belanda mana nih? Ida Belanda Mandara Putra Kekeran yang dulu Ida Bagus sudah sana itu. Kan dulu ketua yayasan tuh. Kan dia sudah pendeta itu, tapi masih ngajar juga. Yang di Selat Sangnya itu gereyanya. Dia bilang pacara itu sekecil apapun, yang penting tulus itu, yang penting kualitasnya, bukan pada kuantitasnya. Yang itu jadi saya itu kalau menurut dosen saya di drama media bilang ini, kecilkan yaknya, besarkan bunyinya. Jadi kita tidak beryaknya aja, tapi kita harus bisa berbunyi juga. Jadi saya beberapa orang yang sangat-sangat saya artinya saya suka lah gitu. Jadi dan memang setiap saat saya selalu mendengarkan Dharma Wacana atau apapun itu. Karena itu kan ada juga yang tersendak di pikiran saya, terjawab juga gitu. Gimana? Misalnya ada yang kita tidak tahu, terjawab juga secara filosofinya ternyata begini. Kan kita kan ini Bu Santi ya, kita itu kan istilahnya kalau walaupun 40 sekian tahun, kita baru 4 detik belajar agama, belum apa-apa ya. Terus tanya ada yang tanya, Bu gimana belajar agama? Awalnya bergairah, awalnya senang sekali bisa gini, bisa gini. Nah, terus lama-lama seperti saya menggali sumur, awalnya keluar air, menggali lagi tanah padas, kok seperti kembali ke nol. Memang itulah belajar agama. Jadi menurut saya memang kita ada dalam lingkaran, ya kita pelajarin aja apa adanya. Saya jujur aja, saya melakukan semua tidak ada masalah. Tapi saya selama ini saya tidak pernah bilang, saya anak-anak aku kekurangan uang. Saya hampir kayaknya saya tidak mau. Kalau sedikit aku pasti aku tadi kecilkan juga itu. Jadi
saya bersyukur kita dapat belajar di Yayasan Buddha Maja itu karena kita dididik filosofinya apa dan mendidik kita berupacara itu supaya menuju pada kualitas dari diri kita sendiri. Ya, kan intinya harus kita ikhlas. Iya. Ya, jadi kan tidak bisa kalau mau kayak gitu. Misalnya hanya kalau ada kata-kata sumbang memang selalu ada, tapi mereka jarang ngomong depan saya karena kalau saya tanya balik lagi mereka tidak bisa menjawab. Oke, ya, itu kan. Ya kan gitu. harus jadi jermika yang Ya kan, berkualitas. kalau sekarang dia bilang itu gini, sekarang kalau ibu maturan ini bisa nggak ibu kasih saya filosofinya apa? Kan dia nggak bisa. Jadi satu situ kalahnya karena mereka kan jadi saya smackdown karena luar biasa. Semakin dengan knowledge yang kita pelajari dengan semangat. Kalau menurut ibu, kayak yang punya ibu sepertinya apa? Tidak bisa jawab ya. Karena kita bukan Hindu mulu gitu ya. Enggak, saya bilang kalau saya ini Bu, yang saya pelajari Bu, ini juga kalau saya baca sama maha guru saya dengar juga ceramah yang lain-lain tuh. Jadi ini filosofinya agama Hindu hanya dua Bu, Purusa Pradana saya itu Bapak dan Ibu. Nah, saya di Sabu itu ada juga keyakinan Bu, namanya percayalah kalau yang di langit itu adalah Bapamu, di bumi adalah ibu. Nah, itu jadi itu Hindu tua ya Bu Santi, bukan Hindu modern Bu. Saya ya mungkin itu aja Bu Santi. Berarti udah berapa tahun Ibu memeluk agama Hindu? Dari tahun 78. Berarti 45 tahun ya. Oke, 40 tahunan lebih lah ya. Jadi satu lagi poin penting, apa yang membuat Ibu yakin kalau agama Hindu? Karena meyakini itu kan dari hati, dan meyakini dari hati itu karena kita belajar. Nggak bisa kamu harus masuk Hindu karena pernikahan. Enggak, itu kan berproses. Ya kan? Proses. Hal apa yang bikin Ibu yakin dan sesayang ini dengan agama Hindu? Begini ya Bu Santi ya, kenapa saya sangat yakin? Saya terlahir dari orang tua yang memang Hindu kuno. Hindu kuno itu gini Bu Santi, lebih condong ke animisme kata orang. Iya, animisme, dinamisme zaman dulu ya. Bu Santi ya. Jadi saya sangat yakin apapun yang saya lakukan karena saya belajar itu bahwa alam itu sudah menyajikan semuanya. Kita berbicara di alam ini tidak segi empat ya Bunda. Apapun yang saya ucapkan kembali ke saya, apapun yang saya aturkan kembali ke saya. Ada magnet, ada istilahnya, ada ya mungkin seperti tarik menarik. Iya, kayak feedback. Setelah saya belajar lagi, nanti kita belajar kepada apa namanya kandapat itu. Setelah saya mempelajari lebih luas dari pakar yang hebat, dan memang itulah jawabannya. Itu yang membuat Ibu. Iya, gitu. Jadi kalau masalah yang lain-lain atau ya saya menyerahkan saja saya itu ya kepada alam semesta. Tarik sini siapa yang saya tidak bisa menyebutkan dengan namanya. Tentunya saya membuat ini, tentunya saya mohon maaf. Kalaupun kadang-kadang saya siangnya saya marah, saya berdoa, saya berdoa siapapun yang menjadi niangin anak saya itu yang sama Numadi namanya, ya saya mohon maaf itu. Nah, karena pasti saya seorang ibu pasti punya salahnya juga. Dan itu saya pastikan ada dalam emosi yang tertentu gitu. Ya itu dah yang kalau masalah itu keyakinan saya mikir gini artinya. Kalau di Bali ini banyak kok yang agama Kristen juga waktu upacara rumahnya. Oke, melaspas apa Santi banyak karena teman-temanku yang jadi mampu itu jadi pelaksana. Aku kok gini. Ya itu kan upacara kepada alamnya. Loh dia kan berdoa bisa kepada kami. Bapak kami ada di mana? Kan ada di alam juga. Apa yang salah saya gitu kan? Ya. Yang penting dia mengizinkan, kan tidak ada paksaan. Iya. Ini kan apa namanya kan kita mengaturkan persembahan kepada alam juga, sebenarnya kepada alam. Nah saya belajar lebih jauh lagi, jadi artinya saya punya kemudian ya secara online tuh saya belajar juga dengan si Gede Pramu itu secara online gitu. Walaupun saya tidak pernah ketemu itu, tetapi saya bisa belajar karena saya dengan langsung. Jadi
apa namanya, sebenarnya semua itu tidak adalah jauh, tapi tergantung kita mau menjadikan agama itu sebagai kulitnya apa sebagai inti dalam diri kita, itu aja. Ya. Baiklah. Terus untuk sekarang aktivitasnya dari Ibu sendiri itu kan aktif di apa WHDI ya? WHDI itu tidak rutin karena begini, WHDI itu kan sudah banyak sekali orang-orangnya. Jadi kalau misalnya mereka kewalahan, ya, jadi kalau misalnya bikin yang kecil-kecil pun tadi kami gini-gini di sana tumpang 7 aja, oh ya. Terus kalau bilang pun ini ada waktunya, kenapa? Ini orang ada minta untuk bikin sampai Caru, udah hadir ya, oh ya. Jadi kalau sudah lebih besar, mereka butuh tenaga banyak, jadi ya tariklah saya. Tapi sebenarnya yang WHD itu jalan pengurus intinya aja. Kalau kita kan orang anggota luarnya aja, yang tidak penting berpartisipasi aja ya gimana bisanya. Saya gini ya, enggak apa-apa. Kadang-kadang puskesmas bilang, Bun, kamu nanti ban serep mau ban serep, kenapa kan mesti ada ban serep kan? Ya, yang penting kan fungsinya untuk berjalan. Nah, tidak bisa melihat itu ban serep atau ban utang. Tidak masalah. Saya itu orang tidak ada apa namanya. Gak ada rasa tersinggung, kamu udah diajak Bu, kok udah ikut jadi anggota BHDI. Saya gini, terus memang semua harus masuk. Saya gini jujur aja, saya tidak mau terlalu terikat saya gitu kan. Karena gini, mungkin umur saya sudah tua, saya tidak bisa lagi terikat dengan jam harus ini, tidak bisa lagi Santia. Oke, ya. Saya ya dengan hati pasti ada ya, waktu saya sehat. Jadi kalau saya sehat langsung saya di sini pun sebenarnya saya menawarkan kepada pelajar siapa mau belajar silakan beli bahan atau datang ke misalnya untuk belajar menjahitkan itu. Belajar kan ada tempatnya ya ada. Sebenarnya tidak ribet bisa ya. Tapi orang Bali selalu bilang ribet. Itu aja dianggap seni aja ya. Tapi kalau bagi saya itu adalah sebuah seni. Seni sampai itu kan memang ya gimana betul ya. Seni itu kan apa namanya, karena kita adalah makhluk yang tertinggi ciptaan Tuhan. Kalau saya boleh bilang bahwa kita adalah melanjutkan karya ciptanya Tuhan. Jadi tanganku dipakai, kakiku dipakai, kan dialah yang punya semuanya. Jadi saya bersyukur bahwa saya bertemu dengan guru yang sangat luar biasa ya. Luar biasa Bu Santi. Ada tuh satu di Bali itu terkenal sampai tapi saya berjanji saya harus bisa masuk ke orang itu. Jadi begitu saya pensiun, karena saya sering nanya, dia bosan mungkin jawab. Iya ya, kadang seperti itu. Kadang Santi sendiri dia bosan, dia tanya aja kerjanya, ikut kamu jadi pembina. Aduh, pembina kan harus bisa. Bisa. Berarti tantangan untuk satu. Tapi saya tak mengalah tantangan untuk saya belajar itu. Terus pernah sekali orang lain yang melakukan kesalahan, aku itu langsung hidup. Lina, yang tadi kamu buat tulisan salah, yang di mana itu? Itu bukan aku yang buat. Kan misalnya gini, saya udah susun gini, kan banyak kelompok itu saya pergi sana, datang si A, dia mungkin memindah, dia taruh itu, yang diperiksa yang ini. Terus itu siapa tadi yang sini? Tadi yang udah yang datang. Kamu salah. Terus saya gini, saya betul salah apa? Saya enggak takut. Saya datang nanya dulu, orang enggak saya buat saya juga. Masa saya bisa ada 5 kelompok dengan jaraknya sangat jauh, saya masa bisa hadir dalam 5 kelompok? Nah, saya itu kan. Tadi itu saya udah nyusul, tapi belum datang bahan komponen intinya menantang. Jadi saya kasih tanda, kalau orang mau taruh itu tinggal angkat terus taruh yang intinya seperti caro gitu, kan ada banten caro. Ya. Tapi sebenarnya itu satu seni ya Bu Santi. Kalau Bu Santi mungkin belum masuk sampai sana. Nah, tidak perlu, tidak usah khawatir. Nanti saatnya juga ada dan bisa dinikmati. Semoga. Sekarang masih kalau Santi pribadi masih mengais ilmu lah, ibarat kata percaya ini, Pancasradanya ini, tentang apa Trihita Karanya ini, terus apa arti-arti setiap upakara ini, siapa yang melingki di pura ini. Karena itu kan proses ketika kita kadang untuk mempercayai Ida Betara dan lain-lain. Kita harus tahu yang melingki di pura itu siapa. Nggak bisa kita langsung gini, meskipun kita juga percaya setiap Ida Betara yang melingkar di setiap pura itu kan
tangan dari Tuhan Ida Ya Sari memang kan Widiwasa. semuanya tangannya dari Siwa. Tetapi maksudnya kalau Santi ini kan anak dari ibu bapak. Tapi kalau ini kan dari ibu si A namanya Santi. Kalau ini anak saya, anak saya namanya ini. Saya pernah jadi sudah pegawai nanya, teman saya nanya sama orang Departemen Agama. Kalau saya misalnya mau sembahyang ke pura ini, betara siapa yang saya sebut itu. Jadi ini artinya kan setiap Istadewata itu kan ada yang mungkin di Pura Batok yang paling utama betara siapa yang melinggi. Kadang Asukaren ini baru bertengah linggi. Misalnya di sini ini kan sebagai Balai Banjar, petara yang utama selain Pak Mosari, siapa di sini disebut sebagai siapa. Kan kita harus tahu. Masa kalau namanya semua kaki tangannya Siwa itu pasti memang Siwa itu. Dan kita personel kita harus tahu gitu. Kan tidak bisa gampang itu. Ya misalnya kalau saya ini kan yang dikatakan di ruang 3 ada yang guru, ya, atau ini itu semua kita bisa sebut, tapi mestinya tahu. Nah, itu yang kalau sekarang sudah mulai bisa terjawab. Masih juga sebenarnya masih ada beda-beda dikit antara arah petinggi agama kita yang memang kalau menurut Acarya Ananda memang lontar kita masih begini. Terus saya tidak usah lihat yang gitu-gitu, kita belajar poinnya ya. Coba kita memperkecil skup yang kita belajar untuk rumah tangga kita, untuk anak kita. Dan kalau kita mau lebih luas lagi, ya kita harus punya filosofi sendiri. Ini kalau gini, gimana. Jadi kalau satu di titik kan titik lampu gini, pasti ada gini garis-garis sinar itu yang menuju situ. Siapa ini? Makanya ya saya sangat yakin itu semua tempat yang kita injak di bumi itu dia juga ada punya. Kalau dibilang neraka juga ada dalam diri kita sendiri juga, ya kan? Mana kita tahu jadi semua itu ada proses itu. Tidak usah, bagi saya itu tidak ada yang jauh, semuanya bisa jauh, semuanya bisa dekat. Petarian guru bisa jauh kalau kita memang tidak pernah. Petarian guru bisa dekat ya kalau kita dekat. Ya. Saya tidak terlalu lah. Jadi kalau di luar orang yang sering ngomong, tapi saya tidak pernah menanggapi. Misalnya kalau kumpul-kumpul itu, saya tidak masuk ke dalam dipermainkan. Karena tidak ada untungnya kan. Ya, kalau namanya diri itu tidak perlu diyakinkan orang lain. Ya kita lakukan. Orang kita punya kekurangannya banyak. Lahir sebagai manusia kan kita untuk memperbaiki. Itu ya. Kan Bu Santi kan juga nggak tahu kalau bisa jadi gini. Nggak ada cita-cita di sini. Hidup di Bali dulu nggak ada keinginan. Mas Ibu juga nggak tahu. Nggak tahu kan? Ya, tapi kan kenyataannya Bu Santi bisa begini. Bisa kenal Ibu juga di sini. Bagi saya juga bisa ketemu Bu Santi itu ya satu kehormatan juga buat saya. Mungkin Bu Santi kenal dengan Bu Wayan, mungkin ya saya juga terima kasih sama Bu Wayan Sukerti. Halo Bu Wayan. Halo juga itu kita kirim ke dia. Jadi dia juga teman saya yang tetap sama-sama belajar gitu. Tuh ya coba kalau biasanya Bu Wayan tuh dia tukang dagang obat ya tuh. Dia bilang, oh Bunda aja tanya. Padahal dia sendiri bisa loh sebenarnya. Jago lagi ya. Jago lagi, dia bisa gini orang benar-benar dagang obat. Sama di Bapak sudah sana masih berangkat, kemana ngajar, aku dijadikan dagangan. Maaf ya, aku bukan amantu. Saya gini, aku dipakai itu. Ya kan hanya untuk berbagi. Ya gini, tidak apa-apa. Saya tidak minta kan gitu. Ya sebenarnya bukan mereka mau memanasi ya. Maksudnya begini loh, tidak ada yang sulit loh. Kenapa orang lain juga bisa? Kenapa saya bisa? Karena saya tidak ditanamin yang dari samping-samping. Saya belajarnya seolah-olah garis lurus lah gitu. Jadi saya juga tidak pernah yang begitu-begitulah. Saya menikmati seperti itu. Jadi kalau mungkin karma hari ini bertemu kan kita nggak tahu ya. Iya, semoga itu kita juga memberikan motivasi kepada siapa. Kita akan hanya memberikan motivasi, tidak ada yang sulit. Seapapun yang kamu bisa, kalau kamu hanya bisa mengaturkan canang daun, ya oke. Nggak bisa canang bunga pun bisa kalau memang itu kemampuanmu. Agama tidak ada paksa itu, ya tidak ada paksa. Ya mungkin zaman sekarang Bu Santi orang sudah mulai karena ITB sudah tinggi, sudah di YouTube juga ada. Mas saya kalau ngajar yang di YouTube itu banyak sumbernya. Sekarang menerimalah dengan bijaksana saya itu.
kan gitu ya. Ya, seperti itu. Saya merasa saya tidak penyimpan, walaupun orang gini ya saya tenang aja. Kalau saya pergi nanya ke satu pura, dia di sana ada apa dari tukangnya, dia lah kita tidak bisa, karena dia jadi apa tokonya. Walaupun apa, saya menikmati aja nanti. Jadi saya lakukan bukan untuk siapa, bukan untuk ini, untuk di sana. Saya berlakukan juga untuk diri saya. Kalau saya artinya, karena kita juga mendoakan. Kalau Santi ada di sini, Santi dalam doa pasti mendoakan orang tua, pasti. Ya dengan cara kita, ya. Dan tidak bisa, saya tidak apa namanya, ya apa, malah dengan demikian saya rasa saya sangat bahagia. Nah, saya bahagia dengan apa yang saya bisa itu, ya, walaupun mungkin mata orang, saya tidak peduli kata orang. Kan itu ya. Kalau dengar kata orang, Bu Santi tidak bisa akan jalan. Enggak bisa dengar, karena kita menurut Santi sendiri sebagai Dharmika Hindu, guru spiritual saya terbaik adalah leluhur saya dan kata hati saya sendiri. Orang lain hanya, Santi kamu ini, it's okay, nggak masalah. Maksudnya orang mau memberikan masukan, kritikan dan lainnya, kita nampung aja. Tapi yang menjadi keputusan saya pribadi yang mengambil itu Santi memutuskan sendiri. Jadi kayak, oh ya Santi gini ini itu, oke. Selagi saya mampu, saya bisa sesuai dengan kata hati saya, ya udah saya jalani. Saya sama seperti Ibu, apapun yang kita lakukan dengan hati. Misal Santi konten dari YouTube nih, bisa sampai ke hatinya pemirsa karena saya melakukannya dari hati. Kalau nggak dari hati ngapain konten? Mending tidur, Bu. Ya kan, mending nonton drakor. Ya kan, tapi kan nggak gitu. Nonton film Korea. Oh iya. Iya kan? Jadi pada gitu, tapi kan enggak, ketika kita sama halnya ketika kita mengaturkan dengan hati ke Tuhan, ke leluhur kita, beliau pasti akan menerima dengan sukacita. Sama halnya rasa itu hanya kita yang orang lain tidak bisa tahu. Seperti itu. Jadi kayak dibilang gini gitu kan, karena pas Santi sekedar sharing ya Bu ya, kenapa Santi bikin channel Santi Dharma Chandra khususnya untuk agama Hindu, karena rasa ingin tahu sama seperti Ibu. Rasa ingin tahu itu tinggi dan gak semua orang itu bisa mampu menjawab akan hal itu, misal gitu kan. Santi itu kadang jujur ya suka sedih gitu. Sedih itu dalam artian gini, banyak orang yang ingin belajar agama Hindu, terus referensi banyak di ini banyak kan nggak semua orang itu bisa mampu mengakses internet karena mungkin orang tua yang mungkin atau seperti apa tanyanya kenapa ini seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa sih. Maka itu pesan dari siapapun, jangan pelit ilmu seperti itu kan. Setelah gitu makanya di konten YouTube-nya Santi itu kayak perpustakaan itu orang tanya, kadang Santi itu astungkar banget kepada beliau, Sulingge, Pedanda, Ratu Resi, siapapun yang memberikan ilmu, karena Santi itu orangnya cerewet Bu. Ya kita simpan semua. Pengen belajar terus ingin jawabannya. Bukan sih, memang kalau namanya filosofi itu agama itu karena bentuk asal tidak bisa pasti gitu. Ya, tetapi paling tidak kan ada jawaban dasarnya apa. Pasti kalau ada dasarnya, lontarnya apa. Saya jujur aja kalau saya tanya sama guru saya, lontar yang gimana tuh. Makanya kan kadang kita rasa ingin tahunya kita tinggi. Makanya kadang kita sering dibilang kayak cerewet gitu kan. Memang saya cerewet ya. Dibilang saya paling cerewet. Dibilang saya adalah murid yang paling cerewet. Cerewet gitu. Tapi astungkara beliau juga mampu memberikan ilmu. Tapi akhirnya dia karena tahu saya paling cerewet, dia bilang gini, jadi saya sangat sayang sama kamu karena kamu cerewet. Disitulah saya belajar. Jadi kayak gitu. Jadi semoga channel Santi Dharma Chandra ini bisa memberikan jawaban-jawaban dari teman-teman yang pengen belajar agama Hindu atau siapapun. Dan Santi juga matur suksma banget kepada siapapun yang sudah menjadi narasumber. Saya akan tetap terbuka kalau masih saya hidup. Saya masih bisa mau berbagi. Siapa yang mau belajar dengan saya, yuk sama-sama kita belajar. Karena belajar itu saya tidak pernah namanya minta bayaran. Siapa mau silakan, kita sama-sama belajar. Karena kalau kita belajar, kita harus memulai sendiri juga. Ya, tidak ada paksaan gitu. Kalau memulai awalnya memang sakit, tetapi kalau sudah seperti kita belajar naik sepeda, awalnya kita lihat sepeda itu sangat banget. Dan begitu kita belum belajar naik sangat sulit itu. Tetapi begitu sudah bisa, baru sedikit saja
kita sudah bahagia sekali. Ya, Oke. Tapi saya terbuka untuk kepada siapapun mau belajar silakan. Walaupun di Bali ini sering juga yang minta, jadi saya selalu untuk kopikan buku untuk mereka. Kadang saya kopikan, suruh mereka ambil gitu. Ya. Kalau saya mungkin yang mereka tanya saya nggak bisa, saya tanya lagi sama teman yang mampu itu. Ya. Karena saya gini, tolong jangan pelit ilmu, karena yang akan saya tanya akan kasih juga. Benar. Jangan, kita nggak boleh pelit. Siapapun yang kita temui itu jangan pelit ilmu itu. Karena begini, orang itu bukan punyanya kita ilmu itu. Ini punyanya alam semesta ilmu itu. Kita hanya sebenarnya dipinjam aja. Oh iya, oke. Ya, luar biasa. Ya, sama dulu nanti. Bu Santi, aku punya Bu Santi punya gini dah. Dan jujur aja waktu awal saya di Bali, saya bikin orang Bali itu pelit sekali. Karena saya dengar, saya enggak mau, udah bilang saya bisa. Nanti saya disuruh, wah kenapa? Aku tidak mau ya. Makanya kalau Bu Sukyati itu kan dasarnya guru ya. Jadi dia pasti cara memberikan beda. Kan seperti guru dia masih dia bilang kalau mami itu kan dia orang pertanian, dia pasti akan diam. Saya gini kan, ya kalau semua berteriak siapa yang mau dengar, sama aja berteriak. Jadi kami memang kalau di luar tuh sering gitu. Mi aku ingin kalau dia mau nanding apa dia bilang, Mi video call, nih lihat tandinganku. Udah, saya gini kamu tuh sebentar, di mana mami dapat fotokopi aja buku di halaman itu saya. Dia punya buku tapi tidak sempat dia baca. Ya maklumlah mungkin dia banyak. Sekarang dia bilang dia jualan juga warungnya, lihat warungnya. Iya lihat saya ke sana biasanya. Kan sana kan itu lihat kan warungnya, dia bilang mana jualanmu? Ya oke ya bagus lah saya gitu kan. Ya sudahlah begitulah ya Bu Santi ya, itu hidup kita ya. Ya kali ini mungkin ya semoga channelnya itu benar-benar membantu orang yang sekaligus memberikan akses kemana mereka mau belajar gitu. Iya benar sekali sih Bu. Jadi ya sederhana aja yang sesuai dengan Tuhan kita menuntun itu. Jadi kita tidak mesti kalau kita berada di Jawa kita tidak bisa membawa Bali ke Jawa, tetapi kita menghidupkan apa yang ada di Jawa yang sudah tertanam itu yang dihidupkan kembali. Kalau misalnya kan di Jawa kan ada. Kalau habis upacara itu bantennya 5 tempat, 1, 2, 3, 4 dari sudut sana ada. Dalam bahasa Sanskerta Bali itu ada. Di Jawa itu buat gitu. Cuma saya kan di Malang tuh setiap hari disuguhkan kukus merah putih sama kuah masak. Bu, dari mana? Iya, kalau kita tarawih kan mesti dapat ini. Ya saya tahu saya itu. Tiap hari ya. Saya tiap hari dibeliin sekar telur gitu. Bu, saya tahu itu minta kesempatan jadi tak begitu, jangan dibayarin biar saya bahagia. Oke. Udah pesan. Nah baiklah, itu tadi obrolan yang sangat seru sekali dengan Ibu Ratu Paulina dari Flores NTT yang sudah menemukan cintanya di Bali gitu kan, sehingga udah 40 tahun lebih ya udah memeluk agama Hindu dari Kristen Protestan. Bahwasanya ya segala sesuatu kita harus tetap semangat belajar. Sebelumnya terima kasih Ibu Ratu Paulina sudah mau berkenan hadir di channel Santi Dharma Chandra. Ya Santi sebagai pengais ilmu lah, Santi juga belum siapa-siapa, masih butuh banyak belajar di sini. Dan terima kasih banget buat siapapun yang sudah jadi narasumber di channel Santi Dharma Chandra karena sudah memberikan ilmu. Karena kita sebagai Dharmika juga harus ilmu banget ya Bu ya. Kita juga memang kekurangan, dan saya juga mungkin sebagai mungkin usia saya sudah tahun ini, saya juga berterima kasih sudah ketemu sudah diizinkan sama Tuhan ya bertemu dengan Bu Santi. Semoga Bu Santi tetap semangat dan jaya terus ya. Jadi artinya masih perlu berapa ya, masih perlu menjelajahi kalau namanya masih apa namanya boleh saya bilang masih mau mencabut padang di hutan itu, masih mencari-cari ya kita belum tahu hari esok apa. Semangat aja ya. Semangat aja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada siapa Bu Ratu Paulina sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan para mesanti dulu ya. Om Santi Santi Santi.